Asal katanya adalah fleksibel, atau ya kiri kanan oke. Tapi zaman sekarang kan harus pakai stans sikit lah, bergaya. Dan karena urusannya perut, disebutlah flexitarian. Supaya sebanding dengan yang sudah populer, vegetarian dan vegan. Maaf, saya mengulang karena pastilah kita semua sudah tahu kalau vegetarian tidak makan daging, tapi telur sama susu hewani masih oke, sedangkan vegan ya cuma tanaman. Unggas dan juga telur. Tetapi Terus, mereka masih ya makan semuanya? seperti dairy product. Nah, mestinya flexitarian itu kiri kanan oke. Anaknya fleksibel kok, nggak resek milih-milih makanan. Yang disajikan, ya dimakan. Jadi, daging disantap, gado-gado dihajar, telur diganyang, dan susu sapi ditenggak. Orang Indonesia sejak kecil adalah flexitarian, walau tak pakai istilah yang muncul tahun 2003 itu. Saya sendiri mendengarnya tahun lalu dalam obrolan Zoom dengan teman keluarga pasangan lintas batas di London yang mendeklarasikan kami sekarang flexitarian. Awal pekan, di tengah kecemasan berat badan yang nambah di masa lontang-lantung dalam rumah karena pandemi, muncul lagi istilah flexitarian. Saya nyeletuk, orang Medan dari dulunya flexitarian. Tapi terdengar agak sinis. Jadi istri kesal. Ya lain lah. Ya sama, ngotot saya. Karena intinya, flexitarian tidak mengkonsumsi bahan pangan yang proses, berbasis tanaman, dan sesekali makan daging. Dulu di Medan di pajak Pringgan atau pajak sore, mana ada jualan bahan yang diproses? Tegas saya lagi, karena dia pernah menemani mamak saya berbelanja. Iya juga ya, katanya. Walau menambahkan, tapi bedalah, karena mungkin masih kesal dengan sinisme saya. Memang itulah kacang merah yang bilang keras. Kaum parubaya seperti saya yakin bahwa orang Indonesia adalah flexitarian sejati. Jauh sebelum ahli gizi Amerika Serikat, Don Jackson Blatner, melahirkan istilah itu. Setengah abad lalu, daging tidak murah. Jadi hanya mampu sekali-sekali. Sebagian besar makanan, ya tanaman. Beras, daun ubi tumbuk, ada lagi rebusan bayam, labu, kacang panjang, atau kol. Tiap makan, porsi sayur-sayuran itulah yang paling banyak. Sedangkan ikan rebus atau bawal, kalaupun ada, maka tiap orang cuma dapat sepertiga, bagian ekor, badan, atau kepala. Ya, persis flexitarian itu. Anak seorang kawan lama kami pernah jadi vegan dan tergolong radikal karena selalu ikut protes di London Fashion Week karena banyak perancang yang masih menggunakan bahan kulit hewan. Dia kemudian lanjut S2 nutrisi, tapi malah berhenti jadi vegan dan makan daging lagi. Karena menurut kuliah S2-nya, ada nutrisi dari daging yang tak bisa tergantikan oleh sumber lain. Jelas, tak ada satu perilaku makan yang ampuh untuk kesehatan. Vegetarian, vegan, flexitarian, pescatarian, Atkins diets, low carb diets, Dukan diets, maupun yang juga sedang populer, intermittent fasting, dengan puasa rutin 16 jam sehari atau 2 kali seminggu. Lebih rumit lagi, makan juga terkait dengan kerusakan lingkungan, seperti transportasi dari lokasi peternakan ke tempat penjualan, maupun kentut dan sendawa hewan yang menghasilkan metan, gas rumah kaca yang berbahaya buat lingkungan. Perilaku makan menjadi ideologi. Tapi saya milih ikut kata orang-orang tua sajalah. Makan yang seimbang dan tidak berlebihan, entah apapun istilahnya atau ideologinya. Dan di tengah serbuan pemasaran yang makin kencang dan canggih, saya juga yakin sinisme amat penting agar tak cuma jadi bulan-bulanan.